Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami mengenai dasar-dasar pembiayaan. Yang beranggotakan saya sendiri Zalfa Khairunisa, Afika Dian Saputri, Novali Panji Nugroho, dan Mita Iskomia. Latar belakang. Di dalam sistem perbankan, tentunya banyak sekali istilah-istilah transaksi. Salah satunya ialah pembiayaan. Secara garis besar, pembiayaan berasal dari kata biaya, yaitu membiayai kebutuhan usaha. Artinya, pembiayaan adalah suatu transaksi yang dilakukan oleh pihak bank dengan pihak lainnya untuk memenuhi kebutuhan usaha. Dan pihak yang dibiayai diwajibkan untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan. Dilihat sekilas, pembiayaan hampir mirip dengan piutang, namun keduanya tentulah berbeda. Transaksi utang piutang merupakan transaksi di mana pihak bank menyerahkan suatu jumlah uang kepada seseorang atau pihak lain sesuai dengan jumlah yang diminta oleh orang yang berhutang tersebut. Dalam kasus ini, uang yang diberikan oleh bank bebas digunakan sesuai keperluan dari orang yang berhutang. Sedangkan pembiayaan adalah peminjaman uang oleh bank kepada pihak lain dengan tujuan untuk membiayai kebutuhan usaha dari pihak yang dibiayai tersebut. Jadi, uang yang diberikan oleh bank hanya sebatas untuk pembiayaan sesuai perjanjian, tidak untuk yang lain. Selanjutnya, pengertian pembiayaan. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Praktek pembiayaan yang pertama ada penyerahan nilai ekonomi sekarang atas kepercayaan dengan harapan mendapatkan kembali suatu nilai ekonomi yang sama di kemudian hari. Yang kedua, suatu tindakan atas dasar perjanjian yang dalam perjanjian tersebut terdapat jasa dan balas jasa yang keduanya dipisahkan oleh unsur waktu. Yang terakhir, pembiayaan adalah suatu hak dengan hak mana seorang dapat mempergunakannya untuk tujuan tertentu, dalam batas waktu tertentu, dan atas pertimbangan tertentu pula. Unsur pembiayaan. Di dalam pembiayaan terdapat unsur-unsur di dalamnya. Di antaranya, unsur yang pertama, adanya dua pihak, yaitu pihak pemberi pembiayaan dan pihak penerima pembiayaan. Unsur yang kedua, adanya kepercayaan antar kedua pihak yang didasarkan atas potensi pihak penerima pembiayaan. Unsur yang ketiga, adanya persetujuan yaitu berupa kesepakatan antara kedua pihak. Unsur yang keempat, adanya aktivitas pembayaran barang jasa atau uang dari pihak pemberi pembiayaan kepada pihak penerima pembiayaan. Unsur yang kelima, adanya unsur waktu. Dan unsur yang keenam, adanya resiko yang mungkin terjadi baik dari pihak pemberi pembiayaan ataupun pihak penerima pembiayaan. Prinsip-prinsip pembiayaan. Terdapat prinsip-prinsip dalam pembiayaan, diantaranya pertama, karakter. Prinsip ini digunakan untuk melihat dan menilai dari sifat calon debitur apakah nasabah pernah memiliki kredit bermasalah dalam pembiayaan, dan apakah nasabah dikenal baik di lingkungan tempat tinggal ataupun tempat kerja nasabah tersebut. Kedua, condition. Prinsip ini digunakan untuk menilai kondisi ekonomi sekarang, halal atau tidaknya usaha tersebut, dan legalkah menurut hukum yang berlaku di lingkungan tempat usaha tersebut. Ketiga, capacity. Prinsip ini digunakan untuk melihat dan menilai calon nasabah dalam membayar kredit, dilihat dari analisis keuangan, mampu atau tidaknya nasabah tersebut untuk mengembalikan angsuran. Keempat, kolateral. Prinsip ini digunakan untuk melihat dan menilai jaminan yang diberikan nasabah kepada bank apakah sudah cukup untuk mengcover pembiayaan atau belum. Dan kelima, kapital. Prinsip ini digunakan untuk mengetahui sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah untuk usahanya yang akan dibiayai oleh bank, seperti memiliki aset berupa rumah, mobil, atau investasi. Lazimnya, dalam prinsip pembiayaan ada 3 skim dalam melakukan akad pada bank syariah. Yang pertama ada bagi hasil atau syirkah.
Terdiri dari mudharabah, yaitu akad kerjasama, usaha antara dua pihak di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Musyarakah, yaitu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana berupa amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Mujaraah, yaitu akad kerjasama atau percampuran pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap, sistem bagi hasil atas dasar hasil panen. Yang kedua, prinsip jual beli, suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, di mana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank. Kemudian, bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan. Prinsip ini terdapat dalam produk bai al-mudharabah, bai al-muqayyadab, bai al-mutlaqab, bai as-salam, dan bai al-istina. Yang terakhir, prinsip sewa-menyewa. Prinsip ini terdiri atas dua jenis akad. Yang pertama ada akad ijarah. Dapat dikatakan bahwa akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atau ownership atas barang itu sendiri. Selanjutnya akad ijarah mutabiha binat tamlik, yaitu sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa. Tujuan pembiayaan. Secara umum, ruang lingkup tujuan pembiayaan sangatlah luas, tetapi pada dasarnya terdapat dua fungsi yang saling berkaitan dalam pembiayaan. Yang pertama, profitability. Fungsi ini bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang didapat dari bagi hasil usaha yang dikelola bersama nasabah. Kedua, safety. Fungsi ini bertujuan untuk menjamin keamanan dari prestasi atau tes yang diberikan sehingga profitability dapat terjadi tanpa hambatan yang berarti. Fungsi pembiayaan. Secara umum, fungsi pembiayaan dalam perekonomian, perdagangan, dan keuangan adalah sebagai berikut. Fungsi yang pertama, pembiayaan dapat meningkatkan utility atau daya guna dari modal atau uang. Fungsi yang kedua, pembiayaan dapat meningkatkan utility atau daya guna dari suatu barang. Fungsi yang ketiga, pembiayaan sebagai jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional. Fungsi yang keempat, pembiayaan dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Fungsi yang kelima, pembiayaan dapat menimbulkan gairah masyarakat. Dan fungsi yang keenam, pembiayaan sebagai alat stabilitas ekonomi dan juga sebagai hubungan ekonomi internasional. Selanjutnya yaitu adalah jenis-jenis pembiayaan. Jadi dalam pembiayaan diklasifikasikan menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah jenis pembiayaan yang dilihat dari tujuannya, jenis pembiayaan dilihat dari jangka waktunya, jenis pembiayaan yang dilihat dari sifat, jenis pembiayaan dilihat dari lembaga yang menerima pembiayaan tersebut. Kemudian jenis pembiayaan yang dilihat dari tujuan penggunaan pembiayaan. Selanjutnya adalah jenis pembiayaan yang dilihat dari sektor ekonomi, kemudian jenis pembiayaan yang disalurkan menurut bentuk, jenis pembiayaan menurut sifat fasilitas, jenis pembiayaan menurut sumber dana, jenis pembiayaan menurut wewenang pemutusan, jenis pembiayaan menurut akad, jenis pembiayaan sindikasi, jenis pembiayaan konsorsium dan joint financing, jenis pembiayaan kelolaan, dan yang terakhir adalah jenis pembiayaan two-step loan, buyer's credit, onshore loan, dan offshore loan. Selanjutnya, pasar pembiayaan. Pasar pembiayaan dalam perkembangan ekonomi terdiri dari money market atau pasar uang yang merupakan tempat pertemuan antara pemberi dana dengan calon konsumen. Pertemuan ini bisa dilakukan secara langsung atau melalui perantara. Yang kedua, capital market atau pasar modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Bentuk pembiayaan dalam pasaran pembiayaan terdiri dari pembiayaan dengan agunan barang, pembiayaan line facility, pembiayaan rekening koran, pembiayaan reimburse, pembiayaan aksep, pembiayaan dengan agunan efek-efek, dan yang terakhir pembiayaan dokumenter.
Selanjutnya yaitu kualitas pembiayaan. Pada hakikatnya pembiayaan menurut kualitasnya didasarkan atas resiko kemungkinan terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban untuk membayar bagi hasil. Kualitas pembayaran ini sendiri terbagi menjadi beberapa kualitas. Yang pertama adalah pembayaran lancar atau PAS, yang kedua adalah perhatian khusus atau special mention, yang ketiga adalah kurang lancar atau substandar, yang keempat adalah diragukan atau doubtful, dan yang kelima adalah macet atau loss. Untuk pembiayaan yang digolongkan dalam pembiayaan lancar atau loss apabila memenuhi kriteria pembayaran angsuran pokok atau bunga tepat waktu, mutasi rekening yang aktif, bagian dari pembiayaan yang dijamin dengan agunan tunai. Untuk pembiayaan yang digolongkan dalam perhatian khusus atau special mention apabila memenuhi kriteria terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga bagi hasil yang belum melampaui 90 hari. Kadang-kadang terjadi celukan. Dan ketiga adalah mutasi rekening relatif aktif. Untuk pembiayaan yang digolongkan dalam kurang lancar atau substandar apabila memenuhi kriteria terdapat tunggakan angsuran pokok atau bagi hasil, kemudian sering terjadi cerukan, dan frekuensi mutasi rekening relatif rendah. Kemudian untuk pembiayaan yang digolongkan dalam pembiayaan yang diragukan atau doubtful, yaitu apabila pembiayaan yang memenuhi kriteria terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga, kemudian terjadi cerukan yang bersifat permanen, dan yang ketiga adalah terjadi wan prestasi lebih dari 180 hari. Kemudian untuk pembiayaan yang digolongkan dalam macet atau loss apabila memenuhi kriteria terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga, kemudian kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru, dan dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar. Selanjutnya adalah peran account officer dalam analisis pembiayaan. Analisis pembiayaan dilakukan sendiri oleh account officer dari suatu lembaga keuangan yang level jabatannya adalah level seksi atau bagian, atau bahkan dapat pula berupa tim yang ditugaskan untuk menganalisis permohonan pembiayaan. Account officer juga berperan sebagai point of contact antara bank dan pihak customer. Point of contact tadi maksudnya adalah seorang account officer harus memelihara hubungan dengan customer dan wajib memonitor seluruh kegiatan customer secara terus-menerus. Kemudian dalam melakukan analisis pembiayaan, seorang account officer memiliki beberapa prosedur yang harus dilakukan. Yang pertama adalah berkas dan pencatatan. Kedua, data pokok dan analisis pendahuluan. Ketiga, penelitian data. Keempat, penelitian atas realisasi usaha. Kelima, penelitian atas rencana usaha. Keenam, penelitian dan penilaian barang jaminan. Ketujuh dan terakhir adalah laporan keuangan dan penelitiannya. Selain ketujuh prosedur yang sudah disebutkan tadi, seorang account officer juga harus melakukan berbagai aspek lain untuk dalam menganalisis pembiayaan dan perhitungan pembiayaannya. Yang pertama adalah aspek yuridis, terdiri dari 5 aspek, yaitu legalitas pendirian perusahaan, legalitas usaha, legalitas pengajuan permohonan pembiayaan, legalitas barang jaminan, dan kontrak kerja sebagai dasar permohonan pembiayaan. Selanjutnya adalah aspek pemasaran notaril, terdiri dari produk atau jasa yang akan dipasarkan. Kedua, penentuan volume atau rencana pemasaran produk. Tiga, mengadakan penilaian tentang kebijakan strategi pemasaran yang akan ditempuh oleh seorang customer. Hal ini meliputi 5P. Yang pertama, pricing policy. Kedua, program promosi atau iklan. Ketiga, produk. Keempat, program public relation. Terakhir, power. Selanjutnya, mengadakan penelitian terhadap manajemen pemasaran perusahaan customer. Kemudian, keadaan pemasaran, prospek pemasaran, target pemasaran, serta evaluasi pasar dan pemasaran hasil produksi. Aspek yang terakhir adalah aspek manajemen dan organisasi. Maksudnya adalah setiap unit usaha memerlukan pimpinan atau manajer yang bertugas mengelola usahanya. Persyaratan yang diperlukan oleh seorang manajer berbeda-beda, meskipun pada dasarnya memiliki satu kesamaan, yaitu harus memiliki pengetahuan dan pengalaman yang memadai. Pengetahuan dapat diperoleh dari pendidikan formal maupun non-formal, sedangkan pengalaman dapat diperoleh dari praktik antara pengetahuan dan keterampilan tersebut sehingga menjadi kompetensi yang memadai. Kedua hal tadi harus dimiliki oleh seorang manajer, yaitu pengetahuan dan pengalaman. Kesimpulan materi kami kali ini, materi seputar
Dasar-dasar pembiayaan. Yang pertama adalah menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, pembiayaan didefinisikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain, dalam hal ini calon nasabah atau customer, yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu berdasarkan kesepakatan antara bank dan calon nasabah tadi dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan diberikan atas dasar kepercayaan dengan tujuan masing-masing pihak memperoleh keuntungan. Keuntungan yang didapat oleh masing-masing pihak tadi berupa profitability dan safety. Profitability tadi maksudnya adalah keuntungan berupa dana, dan safety tadi berupa rasa aman. Terus selanjutnya adalah analisis pembiayaan. Analisis pembiayaan merupakan langkah penting untuk realisasi pembiayaan itu sendiri. Proses yang dilakukan oleh pelaksana pembiayaan ini adalah untuk pertama menilai kelayakan usaha calon peminjam, kedua menekan risiko akibat terbayarnya pembiayaan yang dipinjam, terakhir adalah menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak. Sekian presentasi dari kami seputar materi dasar-dasar pembiayaan. Saya mewakili kelompok 3 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.